Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang teori kinetik gas. Untuk teori kinetik gas itu diawali dengan sifat-sifat gas ideal, di mana suatu gas akan dikatakan ideal apabila memenuhi 3 TGUH, di mana T yang pertama itu adalah tersebar merata. Tersebar merata itu artinya partikelnya itu tersebar merata mengisi seluruh ruangan. T yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Artinya antar partikel itu dia akan mengalami tumbukan lenting sempurna ya. Jadi dia itu kalau dia nabrak satu sama lain tumbukan itu dia akan terpental kembali ya. Jadi dia tidak lengket seperti itu bahasanya. T yang ketiga itu tidak adanya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, jadi karena tidak adanya gaya tarik dan gaya tolak itu, jadi kalau ada beberapa partikel yang mendekat itu dia tidak akan melekat satu sama lain ya, karena dia tidak akan tertarik. Dan juga kalau dia itu dekat, dia itu tidak akan saling menolak. Bayangkan kalau partikel itu saling tolak-menolak, maka nanti kita akan kehilangan partikel gas ya. Nah, jadi kalau gas dalam keadaan ideal itu dia tidak ada yang namanya gaya tarik ataupun juga gaya tolak. Selanjutnya ada G. G di sini itu adalah gerak partikel secara acak. Artinya partikel gas itu nanti bergeraknya secara acak, dia itu tidak teratur. Jadi dia bergeraknya itu kemana-mana mengisi atau memenuhi seluruh ruangan. Selanjutnya ada U, ukurannya sangat kecil atau dalam hal ini sangat kecil itu bisa diabaikan. Bayangkan kalau ukuran partikel gas itu sangat besar, maka nanti kalau mau masuk ke hidung itu dia sulit kan gitu ya, kita kesulitan untuk bernapas. Nah, tapi partikel gas itu ukurannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan, sehingga kita juga bisa bernapas dengan bebas ya. Selanjutnya ada H. Nah, untuk H itu hukum Newton tentang gerak berlaku di sini. Jadi karena partikel itu bergerak, dia berlaku hukum Newton tentang gerak atau nanti akan ada yang namanya kecepatan. Jadi partikel itu bergerak ada kecepatannya juga, nanti akan ada timbul energi kinetiknya juga seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan hukum Newton tentang gerak berlaku. Jadi suatu gas akan dikatakan ideal apabila dia memenuhi syarat 3 TGUH ya. Jadi harus diingat sifat-sifat gas ideal itu memenuhi 3 TGUH. Oke, untuk gas ideal selanjutnya itu gas ideal itu dipengaruhi oleh tekanan, volume, dan suhu. Di mana tekanan itu satuannya adalah Pascal atau PA, volume itu meter pangkat 3. Ini pangkat 3-nya kayaknya harusnya di sini ya. Dan T itu suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contoh gas ideal ini, kenapa PV per T ini akan dikatakan konstan? Karena misalnya ada suatu ban gitu. Kalau ban mobil atau ban sepeda gitu ya, kalau dalam keadaan panas atau berada di bawah terik matahari yang sangat lama, itu kan artinya suhu ban tersebut lama-kelamaan akan menjadi panas. Ketika suhunya panas atau suhunya naik, suhunya tinggi, maka tekanan gas di dalam ban tersebut itu akan semakin membesar. Nah, ketika tekanan tersebut membesar, maka lama-kelamaan partikel yang ada di dalam gas tersebut itu akan mendorong yang ada di dalam ban tersebut, maksudnya itu akan berusaha mendorong keluar gitu. Jadi itu yang mengakibatkan lama-kelamaan kalau ban sepeda berada di bawah terik matahari itu akan menjadi kempes atau volumenya akan berkurang ya. Sehingga kalau suhunya naik, tekanan di dalam gas itu juga naik dan volumenya akan turun atau lama-kelamaan partikel gas itu akan terdesak keluar. Seperti itu. Karena PV per T itu sama dengan konstan, konstan itu artinya kalau di sini ada satu keadaan, ini ada keadaan lainnya. Biasanya ditulis P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 V2 per T2 gitu ya. Nah, untuk gas ideal itu ada hukum-hukum gas ideal. Hukum gas ideal yang pertama ada hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, dan juga hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk hukum Charles itu biasanya dikenal dengan tekanan tetap atau disebut juga dengan proses isobarik. Karena hukum Charles menyatakan pada tekanan yang tetap, volume gas ideal bermassa tertentu akan berbanding lurus terhadap temperaturnya. Dalam hal ini, temperaturnya harus dalam keadaan Kelvin. Nah, kenapa namanya isobarik? Iso itu artinya tetap dan barik itu dari kata barometer ya. Jadi kalau mau ingatnya gitu, dimana kita tahu kalau barometer itu adalah alat ukur dari tekanan.
Kita tadi punya rumus PV sama dengan PV per T sama dengan konstan. Ketika PV sama dengan konstan, artinya kata saya tadi kalau kita punya satu keadaan di sini akan sama dengan keadaan 2. Jadi di sini ada PV1 per T1 akan sama dengan PV2 per T2. Nah, tapi karena tekanannya tetap, yang tetap itu kita tutup gitu. Atau boleh kita hilangkan ini. P-nya ini kita tutup sehingga kita dapati V per T akan sama dengan konstan. Maka dari itu di sini tadi V1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. Nah, atau kalau dalam soal ada grafik yang bentuknya seperti ini grafik P dan V, itu dianya akan lurus horizontal, ya. Artinya P dalam keadaan tetap meskipun volumenya berubah. Ya, itu tekanannya dalam keadaan konstan. Selanjutnya, setelah hukum Charles, kita masuk ke hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini menyatakan pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Atau dalam hal ini, hukum Gay-Lussac itu biasa disebut dengan volume tetap atau nama lainnya adalah isohorik atau juga isovolume. Di mana iso artinya tetap, volume itu artinya ya volumenya ya. Jadi kita ingatnya isohorik atau isovolume itu adalah volume tetap. Nah, secara grafik dia itu bentuknya seperti ini, dia lurus vertikal, boleh ke bawah, boleh ke atas ya. Kalau dia ke bawah artinya keadaan satunya lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan keadaan 2. Kalau dia ke atas panahnya artinya keadaan satunya nanti di bawah, itu artinya dia lebih rendah daripada keadaan keduanya. Karena tadi kita punya rumus PV per T sama dengan konstan, dalam hal ini yang tetap itu adalah volume, sehingga volumenya kita hilangkan dan yang tersisa itu adalah P1 per T1, maka akan sama dengan P2 per T2 gitu ya. Selanjutnya kita punya hukum Boyle. Hukum Boyle itu menyatakan pada suhu tetap, tekanan gas dalam suhu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Dalam hal ini, hukum Boyle itu dikenal dengan isotermal. Iso artinya tetap, thermal itu ya kita ingat aja, thermal itu alat ukur dari suhu ya, termometer, sehingga kita ingat isotermal itu adalah suhu tetap. Pada suhu tetap biasanya grafiknya itu bentuknya seperti ini, dia ada kelengkungan di sini. Ya, dia mengalami kelengkungan di sini. Kalau secara rumus, karena tadi suhunya tetap, artinya T-nya tadi yang kita tutup atau kita hilangkan, sehingga kita dapati P1 per V1 akan sama dengan P2 per V2. Nah, selanjutnya kita juga punya hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana pada hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah gabungan dari hukum Boyle dan juga hukum Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac menyatakan bahwa pada gas di ruang tertutup, hasil kali volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan. Di mana kalau secara rumus, P1V1 per T1 akan sama dengan P2V2 per T2. Nah, untuk hukum Boyle-Gay-Lussac itu grafiknya mirip dengan hukum apa tadi yang sebelumnya ya, hukum Boyle-Gay-Lussac itu mirip dengan hukum Boyle, bedanya dia lebih cenderung curam seperti itu. Itu bedanya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori kinetik gas. Untuk teori kinetik gas, rumus yang harus kita ingat atau yang menjadi patokan itu ada dua. Yang pertama, P sama dengan setengah dikali dengan NmV kuadrat. Ini V-nya kecil, yang bawah ini V-nya V kapital. Itu harus dibedakan antara V kecil dengan V kapital. Dan rumus kedua yang harus kita ingat, atau ini sudah lebih kita kenal dalam kimia juga biasanya, PV akan sama dengan nRT atau bisa juga NKT. Apa bedanya? Kalau R itu menggunakan N kecil, kalau K itu menggunakan N kapital, ya. Di mana di sini sudah saya tuliskan P adalah tekanan, yang satuannya adalah Pascal, boleh juga menggunakan atmosfer, di mana kita tahu satu atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 Pascal, dan juga V besar atau V kapital itu adalah volume, satuannya meter pangkat 3, T itu adalah suhu, satuannya Kelvin, N itu adalah mol gas, satuannya mol, dan N itu jumlah partikel gas. Nah, R itu adalah tetapan gas, itu nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin, dan K itu adalah ketetapan Boltzmann ya, yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, V kecil ini apa?
itu balik lagi ke yang tadi di sifat gas ideal tadi. Kalau gas itu kan memenuhi hukum Newton tentang gerak ya, artinya dia mempunyai kecepatan. Nah, V kecil di sini itu velocity-nya, artinya kecepatannya. Nah, untuk N itu adalah nilai mol gas. Biasanya dalam kimia itu sudah dikasih tahu kalau N itu adalah M per MR. Atau dalam hal ini, N itu boleh juga kita gunakan N per Na. Jadi N itu jumlah partikelnya dan Na itu adalah nilai Avogadro. Di mana nilai Avogadro itu sendiri nilainya sebesar 6,02 kali 10 pangkat. Nah, itu pangkat 23 ya. Kayaknya kelupaan nulisnya di situ. Itu pangkat 23 gitu. Nah, biasanya dari kedua rumus ini itu nanti akan didapati beberapa rumus lainnya. Jadi tinggal disubstitusikan aja dan kita tebak aja mau pakai rumus yang mana gitu. Nah, selanjutnya terakhir kita di sini akan punya energi kinetik dan juga energi dalam. Apa perbedaan antara energi kinetik dan energi dalam? Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh satu partikel gas, sedangkan energi dalam itu energi yang dimiliki oleh semua partikel gas yang ada di dalam ruangan tertentu ya yang akan diuji. Kalau untuk energi kinetik itu 3/2 kT, sedangkan untuk energi dalam itu 3/2 NKT, ada N-nya atau ada jumlah partikelnya ya. Dan untuk suhu rendah atau untuk gas yang monoatomik, gas itu ada dua, ada monoatomik, ada diatomik. Untuk monoatomik semuanya itu menggunakan 3/2 kT untuk energi kinetik maupun energi dalam. Dan kalau untuk diatomik itu nanti ada suhu-suhunya, ada suhu rendah, ada suhu sedang, dan juga suhu tinggi. Untuk suhu rendah itu menggunakan 3/2 kT, untuk suhu sedang itu suhunya antara 500 Kelvin ya, itu menggunakan 5/2 kT, dan untuk suhu tinggi itu 1000. Nah, walaupun dia 1000 Kelvin itu bukan 10, tapi yang kita gunakan adalah 7/2. Nah, begitu juga untuk energi dalamnya sama, menggunakan 3/2, 5/2, dan juga 7/2. Bedanya ada N atau ada jumlah partikelnya, berapa banyak jumlah partikel gas dalam ruang tersebut gitu ya. Nah, di beberapa soal itu juga sering dituliskan ada yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah angka ini, angka 3, angka 5, sama angka 7. Jadi kalau misalnya suhunya nggak sampai 500 tapi dia bilang memiliki derajat kebebasan 5, artinya rumus yang kita gunakan adalah 5/2. Kalaupun dia nggak dikasih tahu ataupun nanti ada suhunya nggak sampai 1000, tapi dituliskan derajat kebebasannya adalah 7, artinya rumus yang kita gunakan itu adalah 7/2 ya. Jadi angka 3, 5, dan 7 itu biasanya dalam soal disebut juga derajat kebebasan. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.